Kalah telak 6-0 dari Jepang pada babak kualifikasi Piala Dunia tak membuat asa tim nasional Indonesia seketika pudar. Kemenangan 1-0 atas Cina lewat gol penalti oleh Romani menjadi kunci lolosnya timnas ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah untuk pertama kalinya Garuda sukses menembus babak keempat kualifikasi, sesuatu yang belum pernah diraih tim manapun dari Asia Tenggara. Tak berlebihan bila momentum ini menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola tanah air, membuat gairah pencinta sepak bola Indonesia semakin membara. Berlaga di ajang paling bergengsi sepak bola memang menjadi impian banyak negara, termasuk Indonesia. Bertahun-tahun, upaya negeri ini agar bisa tampil di Piala Dunia tak pernah padam. Bertahun-tahun pula, beragam strategi dikerahkan agar bangsa ini memiliki timnas yang mumpuni dan mampu bersaing di level atas permainan sepak bola. Presiden Prabowo Subianto adalah satu di antara banyak orang Indonesia yang punya harapan besar Indonesia bisa ambil bagian dalam momen Piala Dunia. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo Subianto kerap mencetuskan tekadnya Indonesia bisa berkiprah di Piala Dunia. Memperlancar usaha-usaha PSSI untuk membentuk tim nasional yang tangguh. Saudara-saudara sekalian, saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Tekad besar Prabowo itu pun diwujudkan dengan melanjutkan proses naturalisasi yang sebelumnya telah dilakukan di era kepemimpinan Joko Widodo. Strategi naturalisasi memang menjadi pilihan utama PSSI untuk mempercepat akselerasi prestasi timnas di panggung dunia. Tentu, langkah ini melahirkan kontroversi. Tak sedikit yang menyebut naturalisasi sebagai kebijakan instan tak mengakar dan justru merusak kaderisasi pemain muda. Bahkan, nasionalisme pemain naturalisasi pun diragukan lantaran berdarah campuran. Kontroversi itu sebetulnya tak perlu berpanjang lebar andai memahami konsep sepak bola modern yang menempatkan naturalisasi sebagai program yang memang disahkan FIFA. Selain regulasi FIFA, proses naturalisasi pemain untuk membela timnas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Restu FIFA ini pula yang membuat gelombang naturalisasi pemain sepak bola tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara, menunjukkan naturalisasi di bidang olahraga adalah hal lumrah dan telah menjadi tren dunia. Jauh sebelum menjadi tren, naturalisasi untuk timnas telah dilakukan sejak era 1950-an. Pemain naturalisasi pertama itu adalah Arnold van der Veen, kiper keturunan Belanda yang membela timnas Indonesia pada 27 Juli 1952 melawan Nan Huang Hong Kong. Kini di kancah Asia Tenggara, timnas Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand pun sudah ikut-ikutan melakukan program naturalisasi. Di era globalisasi, konsep nasionalisme memang tidak lagi bisa dilihat secara kaku. Dalam konteks sepak bola kekinian, nasionalisme bisa dimaknai sebagai komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi tim dan negara yang mereka wakili, terlepas dari latar belakang etnis atau tempat kelahiran. Yeah, I'm super grateful for that. And like for me, I always say this to everyone: like if you play for your national team, your ego should never be involved with it because you play for a way bigger picture than your own ego. You know, you're part of a nation. I don't feel like I'm one of 11. I feel like I'm one of 300 million who's all fighting for the same dream, and that is to bring us to the World Cup in 4 years, but also just to become a nation to watch out for the next coming 100 years. Yeah. And that's where we set the foundation for right now. And what I said, I'm really honored to be a part of that movement. Pemain naturalisasi yang memilih membela Indonesia seharusnya tidak serta-merta diragukan nasionalismenya. Justru, komitmen untuk mengenakan seragam merah putih dan berjuang di lapangan bisa menjadi bentuk nyata dari rasa cinta mereka terhadap Indonesia.
Men of our time.